Pius Saputra menangis menahan perih di kedua kakinya. Aparat Polsek Kemuning, Palembang, Sumatera Selatan terpaksa melumpuhkan pelaku karena berusaha lepas dari sergapan petugas. Di hadapan petugas, pelaku mengaku dirinya emosi karena tiba-tiba korban mendatangi rumahnya sambil marah-marah dan membantah kalau dirinya mempunyai hutang kepada korban. Dari hasil pemeriksaan, motif permasalahan karena pelaku tidak senang saat ditagih hutang oleh korban terkait sepeda motor korban yang digadai oleh pelaku sebesar 7 juta rupiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kehidupan ini mempunyai dua sifat alamiah dasar. Sifat alamiah dasar itu ada yang sudah dari sononya ditulis oleh Allah, ada sesuatu yang masih harus diusahakan. Namanya sifat otonomi dan sifat dependensi. Sifat otonomi adalah sifat yang manusia masih bisa untuk mengusahakan. Tapi dependensi adalah manusia yang takdir ghairu mughayyarat. Takdir yang kita nggak bisa rubah. Kita terlahir jadi wanita, itu bukan pilihan kita. Saya jadi laki-laki bukan pilihan kita. Anda lahir di mana, di Bantul, Sentul, Brosot, Congor, Jakarta, Jogja, nggak bisa milih. Tetapi ada sesuatu yang diusahakan, misalnya rezeki. Rezeki itu pintunya banyak. Maka kalau rezekinya seret, mungkin dia jarang silaturahmi. Karena orang yang silaturahmi akan diberkahkan rezeki, dipanjangkan usia. Mungkin belum banyak istighfar. Karena istighfar banyak minta ampun, itu bagian dari melancarkan rezeki kita. Mungkin ada hal yang lain yang kita itu memang belum banyak berbuat baik pada orang lain. Karena memang perbuatan baik orang lain itu Allah akan juga baik kepada dirinya. Salah satunya orang itu kalau berbuat banyak sedekah ternyata bukan berkurang tapi bertambah. Tidak akan hilang, tidak akan musnah, tidak akan terbakar, tidak akan tercuri harta yang disedekahkan. Di dalam kehidupan ini maka kadang-kadang memang orang tidak seberuntung dengan kekayaannya, maka ada namanya takaful istimai, yaitu bagaimana bisa kerjasama. Hutang piutang adalah cara untuk berbagi, cara untuk saling menolong. Masalahnya dalam hutang piutang sering terjadi kelihatannya mau berbuat baik tapi memutuskan silaturahmi. Karena kadang-kadang dipinjemi tapi malah dia jauh dari kita. Gara-gara kadang-kadang yang lebih, mohon maaf, yang lebih susah dihubungi, padahal seharusnya, mohon maaf, seharusnya yang harus mencatat itu adalah orang yang sedang berhutang. Tapi kadang-kadang yang menghutanginya punya catatannya, yang berhutang malah melupakannya. Hati-hati terhadap hutang. Maka hutang piutang itu adalah bagian dari cara Islam untuk bisa bekerja sama, takaful istimai, ta'awanu 'alal birri wat taqwa, supaya apa? Satu, menjadi tanggung jawab yang lain, karena orang man nafasal muslim nafasallahu fi yaumil qiyamah. Siapa yang melonggarkan saudaranya muslim, maka Allah longgarkan dia di hari kiamat nanti. Bisa dipahami? Ada pertanyaan? Silakan, siapa yang mau nanya? Oh, banyak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana caranya saya mengingatkan teman yang berutang biar dia nggak galak atau marah-marah gitu? Waduh, ini pengalaman apa pertanyaan? Mohon posisinya ibu yang berutang apa yang ngutangin? Teman yang berutang. Teman yang berutang kepada ibu, ya Masya Allah. Itu lain kali cari teman yang jangan gitu, Bu. Intinya adalah memang pertemanan itu penting, saling menolong itu penting, tetapi hutang piutang itu ada aturannya. Ayat yang paling panjang di surat yang paling panjang di dalam Al-Quran mengenai utang piutang. Sekarang dibaca surat Al-Baqarah ayat 282, hati-hati terhadap hutang. Rasulullah itu kalau mau tidur yang disiapkan satu alat untuk sholat, dua untuk wudhu, tiga catatan hutang. Karena hutang itu jangan sampai nanti membebani kita di hari kiamat nanti. Sekarang dibaca Al-Baqarah 282. Ayatnya sangat panjang. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan hutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berhutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah,
Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya. Jika yang berhutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah keadaannya, atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan periksakanlah dengan 2 orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada saksi 2 orang laki-laki, maka boleh seorang laki-laki dan 2 orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi, agar jika yang seorang lupa, maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya untuk batas waktunya, baik utang itu kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan. Kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit, dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan yang demikian, maka sungguh hal itu suatu kefasikan pada kamu, dan bertakwalah kepada Allah. Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ayatnya sangat bagus. Kenapa? Karena itu mengenai utang piutang. Karena jangan salah, Rasulullah itu enggan menyolatkan sampai utang itu terlunasi. Matlul ghani dulmun. Catat baik-baik. Orang yang menunda-nunda hutang itu dolim, padahal dia mampu. Dia sudah gonta-ganti handphone, Masya Allah, dia sudah punya mobil baru, sudah punya rumah aja di mana-mana, tetapi hutangnya masih terlunasi. Tentu nanti ada syarat-syaratnya. Kapan hutang piutang perlu perlu saksi? Tidak hanya saksi, ada tercatat, harus diimlakkan. Tetapi tentu hutang-hutang yang perlu pencatatan. Kalau hanya bayarin parkir nggak usah. Pinjem ini belum ada uang parkir, nyari saksi, nyari, oh ya Allah itu 2.000 rupiah, nggak perlu. Karena itu alim biridho. Kalau nanti lupa bayar, insya Allah diridhokan. Jual beli perlu saksi, kalau jual belinya memang itu perlu notaris, perlu itu. Tapi kalau jual belinya cuma bros yang harganya 10 ribuan, mending kalau bros asli kuningan gitu aja, nggak perlu sampai notaris. Tapi kalau itu jual beli tanah, jual beli rumah yang melibatkan nanti rawan terhadap sengketa, itulah yang diperlukan. Maka sekali lagi ingat, orang yang melonggarkan saudaranya Allah longgarkan di hari kiamat, tetapi menunda-nunda membayar hutang padahal dia mampu, itu zalim. Hutang itu adalah beban di waktu siang dan keresahan di waktu malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.